Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ahyar. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi dengan nomor NPM 24215 1111055. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penjelasan video pembelajaran terkait matematika. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar bilangan berpangkat atau bisa disebut dengan bilangan eksponen. Nah, apa itu bilangan berpangkat? Oleh karena itu, mari kita simak videonya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan di awal video, di sini saya akan membahas terkait bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Dalam penyajian di PPT yang di atas saya, di sini saya akan membahas tentang pengertian bilangan eksponen. Yang kedua, membahas terkait sifat-sifat eksponen serta contoh soal. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah pengertian bilangan eksponen. Pengertian bilangan eksponen. Bilangan eksponen merupakan bilangan yang dikalikan secara berulang-ulang kali dengan bilangan itu sendiri, yang dimana bilangan eksponen ini digunakan untuk memudahkan kita dalam menulis bilangan agar lebih sederhana, mudah, dan simpel. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dari bilangan eksponen. Yang pertama adalah sifat pangkat penjumlahan, yang dimana pangkat penjumlahan ini adalah bilangan yang dimana bilangan yang sama dikalikan dengan bilangan yang sama sehingga menghasilkan perpangkatan yang dapat dijumlahkan. Contohnya, alfa pangkat M dikali alfa pangkat N sehingga menghasilkan A pangkat M ditambah N. Maka hasilnya A pangkat M dan N. Jika kita aplikasikan kepada suatu bilangan atau angka, maka hasilnya seperti gambar yang ada di PPT. Seperti 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 menghasilkan sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Terus sifat yang kedua adalah pangkat pengurangan, yang dimana pangkat pengurangan ini apabila suatu bilangan yang sama dibagi bilangan yang sama juga akan tetapi pangkatnya berbeda, maka perpangkatannya dikurangi sehingga menghasilkan contoh alfa pangkat M dibagi alfa pangkat N sehingga menghasilkan A pangkat M dikurangi N sama dengan alfa pangkat M dan N. Apabila kita aplikasikan ke suatu bilangan atau angka, maka hasilnya seperti ini. Kita ambil contoh dengan angka 2 pangkat 3 dan 2. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 2 sehingga menghasilkan 2 pangkat 1.
Lalu sifat yang ketiga dari bilangan eksponen yaitu bilangan perkalian, yaitu jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan dengan bilangan lain, maka pangkat akan dikalikan. Dengan kata lain, jika di dalam bentuk kurungan, maka pangkat di dalam kurungan dapat dikalikan dengan pangkat di luar kurungan. Sehingga contohnya A pangkat M tutup dalam kurung atau tutup kurung pangkatkan lagi dengan N, sehingga sama dengan A pangkat M kali N. Atau kita aplikasikan ke dalam suatu bilangan, kita ambil angka 4 dalam kurung 4 pangkat 3 tutup kurung dipangkatkan lagi 2 menghasilkan 4 pangkat 3 kali 2 sama dengan 4 pangkat 6, sehingga disederhanakan menjadi 4096. Lalu ada sifat bilangan eksponen yang keempat adalah perkalian bilangan yang dipangkatkan. Bila ada dua bilangan dalam kurungan yang diberi pangkat, maka dua bilangan tersebut memiliki pangkat yang sama. Contoh, dalam kurung A kali B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kita aplikasikan ke dalam suatu bilangan, kita ambil angka A sebagai 4 dan B sebagai 3. Maka dalam kurung 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kuadrat dikalikan 3 kuadrat sama dengan 16 kali 9 sama dengan hasilnya 144. Lalu sifat bilangan eksponen yang kelima adalah pangkat pada bilangan pecahan, yang dimana hal yang sama berlaku juga jika bilangan dalam kurungan eksponen adalah pecahan atau pembagian. Maka penyebut dan pembilang memiliki pangkat yang sama, dengan catatan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Contoh, dalam kurung A per B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kita aplikasikan ke dalam angka atau bilangan, kita ambil A-nya sebagai 4 dan B-nya sebagai 2. Maka dalam kurung 4 per 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2, sehingga menghasilkan 16 per 4. Jika dibagi 16 bagi 4 sama dengan 4. Lanjut ke sifat yang keenam bilangan eksponen, yaitu pangkat negatif. Pangkat negatif adalah maksud dari sifat ini dalam eksponen adalah jika suatu penyebut bernilai positif kemudian ingin dipindahkan ke atas, maka pangkat dan penyebut tersebut akan bernilai negatif. Begitu juga sebaliknya. Contoh, 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Kita aplikasikan ke dalam sebuah angka, maka A-nya kita ganti sebagai 4. Maka 1 per 4 kuadrat sama dengan 4 pangkat negatif kuadrat, atau 4 negatif 2
atau kuadrat sama dengan 1/16. Selanjutnya sifat yang ketujuh dari bilangan eksponen yaitu pangkat pecahan, yang dimana bentuk bilangan dapat disederhanakan menjadi pangkat berbentuk pecahan dengan n sebagai penyebut dan m sebagai pembilang, dengan catatan nilai n harus lebih besar atau sama dengan 2. Contoh, akar kuadrat A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Kita aplikasikan ke dalam sebuah bilangan atau angka. Kita jadikan A sebagai 3, maka akar kuadrat 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4/2 sama dengan disederhanakan kembali menjadi 3 pangkat 2 sehingga menghasilkan nilai 9. Lanjut ke sifat yang terakhir dari bilangan eksponen atau yang ke-8 adalah bilangan pangkat 0, yang dimana bilangan pangkat 0 ini, setiap bilangan berpangkat 0 dalam eksponen adalah bernilai 1, dengan catatan nilai A tidak boleh sama dengan 0. Maka contohnya A pangkat 0 sama dengan 1. Kita aplikasikan ke berbagai angka atau bilangan apapun. Jika dipangkatkan 0, maka hasilnya tetap akan 1. Itulah bilangan pangkat 0. Kita langsung ke contoh soal bilangan eksponen. Di sini dalam sebuah soal terdapat suatu bilangan dalam kurung 6A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 dibagi 2A pangkat 4 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya sama dengan dalam kurung 6A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 per 2A pangkat 4, sehingga menghasilkan 6 pangkat 2 kalikan dalam kurung A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 per 2A pangkat 4, sehingga menghasilkan, kita kalikan terlebih dahulu pangkatnya, sehingga menghasilkan 36 kali A pangkat 6 per 2 kali A pangkat 4, yang dimana kita bagi terlebih dahulu bilangan penyebut dan pembilangnya. 36 dibagi 2 sama dengan 18, dan karena A-nya adalah bilangan yang sama, maka jika operasi sifatnya adalah pembagian, maka pangkatnya dikurangi, sehingga A pangkat 6 kurangi 4 sama dengan A pangkat 2. Jadi jawaban terakhirnya adalah 18 A pangkat 2. Itulah pembahasan mengenai contoh soal. Kita telah sampai pada suatu kesimpulan dari bilangan eksponen ini. Maka kesimpulannya adalah eksponen adalah cara untuk menyatakan pengulangan suatu bilangan yang disebut basis. Dalam notasi eksponen, A pangkat N berarti A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Beberapa sifat penting dari eksponen meliputi pangkat penjumlahan, pangkat pengurangan, pangkat perkalian, pangkat pembagian, pangkat perpangkatan, pangkat nol, pangkat pecahan, dan
serta pangkat negatif. Dengan pemahaman dasar ini, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan eksponen dan menerapkannya dalam konteks yang lebih luas. Eksponen juga sering digunakan dalam berbagai aplikasi matematika, ilmu pengetahuan, dan teknik, seperti dalam pertumbuhan eksponensial dan pengukuran skala logaritma. Itulah pembahasan dari awal sampai akhir mengenai pengertian bilangan eksponen, sifat-sifat eksponen, serta contoh soal dan kesimpulan. Kita berada di ujung akhir video. Sekian dan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Muhammad Saiful Ahyar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.